Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni dasar-dasar statistika dengan menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan materi apa yang saya akan bawakan pada mata kuliah ini. Untuk aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Dan pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah ini meliputi evaluasi yang saya pakai. Namun, sebelum masuk pada prinsip DIA, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gambaran umum tentang mata kuliah dasar-dasar statistika ini. Mata kuliah ini membahas tentang peran statistika dalam penelitian, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, ukuran tendensi sentral, ukuran penyimpangan, momen dan kurtosis, distribusi normal, pengujian hipotesis, analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis variansi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD semester 2 dan memiliki bobot 2 SKS. Untuk selanjutnya, saya masuk pada prinsip DIA. Aspek pertama yakni delivery. Dalam membawakan mata kuliah ini, tentu saja berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dari CPL ini kemudian diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. 2. Menguasai konsep teoritis tentang dasar data statistika. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 4. Mampu mengaplikasikan konsep dasar statistika sehingga mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir. Dari CPL ini kemudian diturunkan lagi ke dalam 10 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang konsep statistika dan notasi penjumlahan. 2. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang distribusi frekuensi, kegunaan dan cara penyajiannya. 3. Mahasiswa mampu menghitung bagian-bagian dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. 4. Mahasiswa mampu menyesuaikan konsep dasar probabilitas dan pencacahan ruang sampel dengan kasus yang ada. 5. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang distribusi teoritis, diskrit, dan kontinu. 6. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang distribusi hypergeometrik. 7. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang distribusi binomial. 8. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang distribusi Poisson. 9. Mahasiswa mampu memberi penjelasan tentang distribusi normal. 10. Mahasiswa mampu menafsirkan data hasil distribusi T dan distribusi Z. Untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran, digunakan 2 referensi, yakni referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yaitu 1. Karangan Muhammad Arif Tiro dengan judul Dasar-dasar Statistika. Yang kedua, karangan Rahayu Karyadinata dan Maman Abdurrahman dengan judul Dasar-dasar Statistika Pendidikan. Adapun referensi pendukung yaitu 1. Karangan Anas Sudijono dengan judul Pengantar Statistik Pendidikan. Yang 2. Purnawirawan Junadi dengan judul Pengantar Analisis Data. Aspek yang kedua adalah interaction. Pada mata kuliah ini, saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi dan tanya jawab. Dengan memberikan penjelasan materi secara singkat dan memberikan kesempatan bertanya pada mahasiswa, dalam berkelompok, mahasiswa diberi lembar kerja untuk didiskusikan dan sesekali saya berjalan ke tengah-tengah kelompok. Setelah diskusi selesai dan semua soal lembar kerja telah dijawab, maka saya menarik kesimpulan dari perkuliahan ini. Dan yang terakhir adalah memberi tugas rumah dan menutup perkuliahan. Untuk aspek yang ketiga yaitu assessment. Saya memberikan assessment berdasarkan pada kontrak perkuliahan dengan persentase. Kehadiran 25%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 25%. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah dasar-dasar statistika. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran dasar-dasar statistika di kelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, pada siang ini kita sudah masuk di pertemuan keempat ya, yaitu materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Adapun yang ingin kita capai yaitu mahasiswa dapat menuliskan rumus rata-rata, median, modus, dan data tunggal. Jadi khusus untuk data tunggal ya. Jadi insya Allah minggu depan akan kita lanjut di data berkelompok. Anak-anak sekalian, mungkin ada yang pernah dengar apa itu median? Ada? Jadi kita masuk dulu yang pertama. Median ya. Ada yang pernah dengar kata-kata mi atau nilai rata-rata? Ada? Oke, silakan. Median adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata. Oke, mengukur rata-rata. Ada lagi? Oke, saya rasa jawabannya memang sudah tepat ya. Ukuran rata-rata ya. Min itu rata-rata, tersebal. Oke, aplaus untuk temannya. Jadi adapun contohnya dari Mian, anggaplah kita mengambil suatu bilangan. Coba sebut saja. 2, 5, 5, 8, 7, 1, 9, 4. Oke. Berarti dia X rata-ratanya atau mediannya kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 tambah 1 tambah 9 tambah 4 bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bagi 7. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. 2 ditambah 5 7 tambah 8 15 tambah 7 22 tambah 1 23 32 36. Berarti dia 36/7. Ini kita bagi ya. Bisa kita bagi manual saja. 36 dibagi 7 5. Ini bisa 5 kali 7 35. Nah, koma 1 ya. Berarti 5,1. Oke. Ini untuk Mian. Kira-kira sampai sini sudah dimengerti? Mengerti, Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ngerti, Pak. Oke. Selanjutnya ini nanti perhatikan karena ini nanti ada tugas berkelompoknya. Jadi saya harap kalau ada yang memang tidak mengerti tolong ditanyakan, karena sebetulnya nanti kita diskusi kelompok baru bertanya, baru kesulitan untuk menjawab soalnya. Oke, yang nomor 2 yang ingin kita bahas adalah median. Jadi mungkin anak-anak sekalian pernah dengar kata-kata median di internet kan, di waktu SMP kan, SMA kan, atau mungkin di mana ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, saya rasa sudah tepat ya. Aplaus untuk. Oke. Jadi ini contohnya dia. Oke, median itu ada dua jenis ya. Ada ini kita bahas data tunggal, jadi ada dua jenis. Bedanya itu antara genap sama ganjil. Jadi kita dulu masuk di contoh yang genap dulu. Oke, kita sebutkan dulu angka-angkanya. Angka berapa yang kita mau? Angka 1, 5, 1, 5, 7, 7,
6, 7, 3. Oke, saya rasa ini sudah cukup mewakili ya. Berarti kalau mediannya itu kita urut saja. Ini ganjil ya. Ini ganjil kita 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu termasuk ganjil ya benar? Berarti kita urut dulu 1, 3, 5, 6, 7. Kalau tidak ganjil langsung kita ambil saja nilai tengahnya. Berarti mediannya itu sama dengan 5. Oke. Kalau untuk yang genap, median untuk genap berarti bisa kita sebutkan mungkin contohnya 2, 3, 6, 5, 1. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sudah Genap. genap ya? Berarti kita urut dulu. 1, 2, 3, 4. Ini 9. 5, 6, 9. Berarti kalau ini kan genap, yang tengahnya itu 3 dan 5. Berarti ini kita jumlah 3 ditambah 5 dibagi 2. Berarti 3 tambah 5 8 per 2. Berarti mediannya untuk yang genap adalah 4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Tadi kan harus diurut ya Pak. Apakah urutannya itu bisa dari yang terbesar tadi di atas itu kan contohnya dari yang terkecil urutannya bisakah itu dari urutan yang terbesar misalnya tadi 7, 6, 5, 3, 1. Intinya dia berurut. Itu. Intinya berurut. Mau dia dari kecil dulu atau dari besar dulu. Cuma yang rata-rata ahli kita mengurutkan dari yang terkecil. Anggapnya kita urut tadi 7, 6, 5, 3, 1. Tetap 5. Begitu juga dengan yang genap 9, 6, 5, 3, 2, 1. Tetap 3 ditambah 5. Tetap 8 per 2 sama dengan 4. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kita masuk di ukuran pengusahaan yang ketiga, yaitu ukuran pengusahaan yang ketiga yaitu modus ya, biasa dilambang dengan tempo ya. Kalau modus, oke, silakan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistik. Oke, saya rasa sudah benar ya. Nilai yang sering muncul. Oke, bos dulu teman-temannya. Jadi untuk masuk di contohnya, bisa kita sebut angkanya berapa? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 6, 6, 1, 5, 4. Ini kalau modus mau diurut atau tidak diurut itu sama saja. Intinya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi di sini bisa kita lihat angka yang paling sering muncul adalah 1. Pertanyaannya, kalau misalnya ada 2 angka yang sama-sama muncul, sama banyaknya, berarti modusnya juga ada 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham Pak? Oke, paham. Kalau paham, saya akan munculkan lembar kerjanya untuk dikerja masing-masing kelompok ya. Bisa? Sekali lagi saya mau tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Ya? Tidak ada? Oke. Jadi ini ada LKS yang Bapak sudah siapkan. Mohon dikerja ya. Ini ada 4 nomor. Jadi saya akan tunjuk nanti masing-masing perwakilan dari kelompok. Nomor berapa ini? 2 Pak.
Bisa bertanya Pak? Pak bisa bertanya Pak? Untuk men diurut nggak juga Pak? Diurut. Untuk men. Kalau untuk mennya tidak perlu diurut, cukup jumlahnya saja. Cuma kalau diurut ya lebih rapi terlihat. Tapi untuk nilainya tidak mempengaruhi. Ya oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Nanti jangan X bar, X bar, X. Nah, X bar, X bar. Itu X bar. Terus info. Jadi apa diskusi ya? Jadi apa diskusi ya? Dikerja ya? Bisa nomor 34 Pak. Oke, apakah sudah selesai? Oke, silakan. Silakan. Sudah expert. Ini X bar, ya. Coba. Oke. Silakan lagi. Apakah dari kelompok lain ada yang beda dengan pendapat di atas? Siapa yang ingin menanyakan? Oke, silakan. Di bawahnya saja, di bawahnya. Supaya kita lihat perbedaannya di mana. Sama gitu Mas. Ya. Oke, silakan Bu. Ini ada dua versi. Menurut penjelasan Bapak tadi, yang mana kira-kira yang benar? Yang di bawah. Yang di bawah ya. Artinya walaupun ini Benar. jumlahnya sudah benar, tidak tahu dari mana ini Pak Nan, dari koma bukan jumlah. Keliru Pak. Oh gitu. Ini sudah benar ya? Ya, oke. Jadi untuk soal-soal berikutnya diusahakan lebih teliti lagi ya. Ya Pak. Oke, kita pindah di nomor 2. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, hapus dulu.
Dari kelompok lain, ada yang beda dengan pendapat di atas? Ya, Pak. Ada? Beda? Beda, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan dulu. Ini lagi-lagi ada dua versi jawaban. Kira-kira yang benar yang mana? Yang kedua. Diurutkan dulu. Ya, yang kedua dulu ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi adalah diurutkan dulu. Diurutkan dulu. Ini sudah benar di tengah, tapi tidak diurutkan dulu. Ya, Pak. Nah, menurut prosedurnya itu ya kita urutkan dulu, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, baru kita ambil nilai di tengah-tengah. Oke? Nomor selanjutnya, jadi harap hati-hati ya kalau mengerjakan soal ini untuk soal-soal berikutnya, apalagi nanti ketika UAS dan UTS. Oke, untuk nomor 3 siapa? Oke, silakan. Oke, di sini harus dulu. Oke, dari kelompok lain ada yang berbeda dengan jawaban di atas? Oke, saya rasa memang sudah benar ya, Ya, Pak. bahwa kita urutkan dulu. Ini berbeda tadi dengan nilai bilangan ganjil. Ini kebetulan benar ya, berarti angka yang ada di tengah-tengah itu adalah ada dua, yaitu 5 dan 6. 5 dan 6 di jumlah baru dibagi 2. 5 tambah 6, 11 bagi 2, yaitu 5,5. Oke. Untuk soal yang terakhir, siapa? Ini soal terakhir ya. Siapa? Ada? Ada kelompok yang bisa tampil untuk nomor 4? Oke, silakan. Itu benar. Oke, itu jawaban dari nomor 4. Dari kelompok lain ada yang berbeda dengan jawaban temannya yang di atas? Ada? Sama, Pak. Oke, saya rasa memang sudah benar ya. Nilai dari modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Nah, kita lihat di sini angka 2 cuma 1 kali, angka 4 juga cuma 1 kali, 5 juga cuma 1 kali,
1 juga 1 kali, 6 1 kali. Yang 3 itu adalah berkali muncul, makanya dia sebagai modus. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Itu materi kita pada hari ini. Ada kelompok yang bisa menarik kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini. Bapak, Oke, silakan. yang itu adalah nilai rata-rata, cara mencarinya jumlah data dijumlahkan per jumlah banyaknya data. Oke. Terus median adalah nilai tengah, di mana caranya itu diurutkan dulu dari yang terkecil atau terbesar, yang besar atau terbesar yang terkecil, baru dicari nilai tengahnya. Terus kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita lihat nilai mana atau data mana yang paling banyak muncul di situ, Pak. Terima kasih. Oke, aplaus untuk temannya. Ada satu lagi yang bisa simpulkan sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau simpulkan di sini? Ada di belakang? Ada? Aman, Pak, aman. Aman? Aman di kesimpulan ini. Oke, kalau begitu benar yang seperti yang dikatakan temannya tadi, bahwa men itu nilai rata-ratanya, yaitu kita jumlahkan, baru kita bagi dari keseluruhan bilangan yang ada. Kalau median adalah nilai tengah. Ini kalau mediannya tadi ada 2 versi, yaitu data tunggal yaitu genap dan ganjil. Kalau data ganjil langsung saja kita ambil nilai tengah-tengah. Kalau data genap berarti nilai tengahnya itu ada 2. Kita jumlahkan dulu baru dibagi 2. Kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke? Saya rasa pelajaran kita pada hari ini sekian. Saya untuk oleh-oleh di rumah ya, saya berikan, saya langsung ubah saja ini angka-angka yang ada di sini untuk dikumpul minggu depan. Jadi ini bukan lagi per kelompok ya. Jadi minggu depan itu per individu. Jadi saya rasa saya langsung ubah saja nilainya. Oke. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.